Maksudnya Allah dengan ciptaan pasti duluan penciptanya. Jadi kalau dengan aku Tuhan tapi adanya belakangan aneh. Masa yang diciptakan duluan lalu yang menciptakan belakangan, kan aneh. Bukan cuma Allah, kadang kita juga sama. Saya misalnya sebagai ketua panitia gitu kan. Nanti begitu saya bikin pidato, bikin teks, kami sebagai ketua panitia, kira-kira ada berapa ketuanya? 1. Kami sebagai ketua DKM ada berapa ketuanya? 1, tapi ngomongnya kami. Kalau memang Quran itu buatan Muhammad, pasti yang selain Muhammad lebih bagus bikinannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak sekolah. Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Kalian bisa baca tulis. Nabi Muhammad nggak punya ijazah. Kita pada punya ijazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami'ul Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di ayat ke-21 dari surat Al-Baqarah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini unik karena bicara tentang seluruh manusia. Di Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 bicara tentang orang beriman bertakwa. Ayat 6-7 bicara orang kafir. Ayat 8 sampai 20 bicara orang munafik. Lalu ayat 21-nya dikumpulin semua. Mau kafir, mau munafik, mau Islam, semuanya manusia. Hai manusia, siapapun kamu, baik yang muslim, yang kafir, yang munafik, tugas kamu cuma satu. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Jadi yang muslim sudah benar nyembah satu Tuhan. Yang kafir berarti harus merubah pemahamannya yang tadi menyembah banyak Tuhan jadi satu Tuhan. Apalagi yang munafik, jangan cuma di mulut saja mengatakan menyembah Tuhan yang satu, tapi di hatinya tetap benci sama Tuhan yang satu, itu yang salah. Itu ya. Kenapa harus nyembah Allah? Alladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kita. Walladzina min qablikum, Allah juga yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Ya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu ya. Nah, dari sinilah nanti muncul istilah tauhid, artinya mengesahkan Allah. Ya, karena tauhid dari kata-kata wahid artinya satu. Ya, tauhid artinya ya mengesahkan Allah, mengatakan Allah itu satu tunggal esa. Itu bicara tauhid. Lalu kemudian muncul kata-kata rububiyah, kata-kata uluhiyah, itu apa sih? Ya. Dari kata-kata tadi u'budu rabbakum, di ayat dikatakan ya wahai manusia sembahlah Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 22-nya juga ada kata-kata fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kamu mengadakan tandingan bagi Allah padahal kamu tahu. Dua kalimat ini menandakan bahwa ya Allah nggak mau diduain. Allah maunya tauhid satu. Qul huwallahu ahad. Ya. Sehingga dari kata sembahlah Allah, jangan jadikan selain Allah sebagai tandingan, muncul istilah tauhid uluhiyah. Uluhiyah dari kata-kata ilah. Artinya bahwa kita harus menyembah Allah saja. Kita hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Itu bicara tauhid uluhiyah. Ya. Jadi kalau ada kata-kata uluhiyah, ini berasal dari kata-kata ilah yang artinya yang disembah atau diibadahi
Dan kita tahu kata-kata ilah itu nanti komplitnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah, cuma satu. Sehingga kata sembahan ini atau ibadah ini juga hanya kepada Allah. Itu ya, itu secara sederhana bicara tentang tauhid uluhiyah. Kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ibadah dan ya sesembahan. Lalu dari tadi juga ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim alladzina amanu wa'budu ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Kenapa nyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Ya, walladzina min qablikum, Allah juga yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Nah, kata-kata ciptaan ini adalah kata-kata Rabbun. Seperti di Al-Fatihah ada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Rabb, Tuhan pencipta seluruh alam. Sehingga tauhid rububiyah adalah bicara tauhid tentang penciptaan. Itu ya. Jadi kalau kita sering dengar kata-kata ini rububiyah, ini uluhiyah, rububiyah bicara penciptaan, uluhiyah bicara tentang peribadahan. Ya. Nah, di ayat ini juga tidak hanya satu kalimatnya, ada alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, ini Allah sebagai tadi rububiyah. Was-samaa bina, Allah menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah yang menurunkan air dari langit, air hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, lalu Allah ya menghasilkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rezeki. Ini Allah sebagai Rabbun atau rububiyah tadi. Ya. Baru di sini fala taj'alul handada, ini Allah sebagai uluhiyahnya. Janganlah menjadikan tandingan bagi Allah. Padahal kamu tahu. Ya. Jadi rububiyah bicara penciptaan, uluhiyah bicara tentang peribadahan. Sehingga tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan. Cuma Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, ya, kemudian menjaganya, mengaturnya dan sebagainya. Oke, ini bicara tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sebelum selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Ya. Di situ juga disampaikan sembahlah Tuhanmu. Apakah artinya Tuhannya dia? Gitu. Itu aja. Iya. Ketika Allah mengatakan di sini ya ayuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan, maksudnya Tuhannya sih Tuhan yang mana? Makanya Allah jelaskan, Tuhan alladzi khalaqakum, Tuhan yang menciptakan. Ya, baik menciptakan kita maupun orang-orang sebelum kita. Termasuk ayat 22-nya tadi, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan ya yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, Tuhan yang menjadikan langit sebagai atap, Tuhan yang menurunkan air hujan dari langit, Tuhan yang menghasilkan dari hujan itu segala macam buah-buahan. Ini pasti mengerucut kepada satu Tuhan. Ya. Sehingga bicara tentang rububiyah ini Allah sebagai pencipta, kita tahu cuma satu. Jadi kalau ada yang ngaku sebagai Tuhan, intinya gini ya. Kenapa muncul kata-kata rububiyah? Ketika ada yang mengaku sebagai Tuhan, tapi Tuhan ini dia tidak sebagai pencipta, maka dia batal jadi Tuhan. Ya, syarat jadi Tuhan ya tadi harus menciptakan manusia, menciptakan juga baik yang zaman sekarang maupun yang sebelumnya, menciptakan langit, menciptakan bumi, bahkan menciptakan seluruh alam.
Kira-kira ada berapa yang bisa menciptakan seluruh alam? Cuma satu. Ya. Sehingga konsep Tuhan yang sederhana ini bisa dipahami oleh semua manusia yang mau berpikir jernih. Kalau Tuhan cuma satu, kenapa ada yang mengatakan Tuhan lebih dari satu? Karena syarat yang paling mudah dia sebagai Tuhan adalah dia harus menciptakan. Dia sebagai pencipta, sebagai kreator. Dan ciptaannya bukan sembarangan, tapi menciptakan alam semesta ini. Gitu ya. Sehingga ketika nanti manusia baik tadi yang muslim, yang kafir, yang munafik, dia mau berpikir ulang bahwa kata-kata pencipta ini adalah menciptakan seluruh alam, pasti akan mengerucut kepada satu Tuhan. Ya. Itu poin penting dari rububiyah. Ya. Atau kalau dalam bahasa sifat wajib 20 itu Allah sebagai sifat wujud, ya. Kalau pakai sifat wajib 20, maka di sini Allah sebagai sifat pertama yaitu wujud. Allah itu wajib atau harus ada. Ya, ini terkenal sebagai nanti sifat yang wujud idambako itu. Kenapa Allah wajib ada? Karena ciptaannya ada. Nggak mungkin ada ciptaan lalu penciptanya nggak ada, nggak mungkin. Ya, kalau ada ciptaan, ada makhluk, pasti ada kholik sang pencipta. Ya, itu nanti bicara hukum akli, hukum akal. Kita belum bicara syariat, bicara hukum akal saja. Jadi kalau ada ciptaan nggak ada pencipta mustahil, aneh. Ya. Baru nanti dijelaskan lebih detail dalam sifat 20. Terus kalau emang Allah itu ada, wajib ada, sejak kapan adanya, kan gitu nanti pertanyaannya. Oh, adanya kidam. Ada, ya, wajib ada tanpa permulaan. Maksudnya Allah dengan ciptaan pasti duluan penciptanya. Jadi kalau dengan aku Tuhan tapi adanya belakangan, aneh. Masa yang diciptakan duluan, belum yang menciptakan belakangan, kan aneh. Ya, pencipta harus ada duluan. Terus sampai kapan Allah ada? Baru nanti muncul sifat yang ketiga, yaitu apa? Bako. Allah wajib ada, ya, tanpa apa namanya? Ya, bako itu kekal, ya. Wajib ada dan kekal selamanya. Jadi kalau ada ngaku Tuhan tapi mati, ya bukan Tuhan. Masa Tuhan mati? Gitu ya. Itu nanti bicara tentang sifat penciptaan, nanti ke sini lagi. Ya. Sehingga ketika kita memahami konsep ketuhanan baik tadi dengan model rububiyah, uluhiyah atau dengan model sifat 20, kita menjadi muslim yang kuat secara akidah, secara keyakinan. 3 sifat ini saja sudah tenang kita. Kalau ada ngaku Tuhan tapi belakangan adanya, berarti dicoret. Ya. Atau ngaku Tuhan tapi pernah mati, ya dicoret. Nggak mungkin. Karena Tuhan itu harus kidam, ada tanpa permulaan, dan harus bako, kekal selamanya. Ya. Kira-kira yang memenuhi konsep ini siapa? Ya cuma satu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang diminta adalah u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Mungkin maaf. Ada juga pemahaman bahwa rububiyah itu adalah semua kaum itu meyakini bahwa ada pencipta itu ada. Nah, cuman yang membedakannya kalau kita rububiyah tadi kan Pak Ustaz sampaikan dengan sifat Allah tadi ya, yang 20 tadi lah. Nah, terus tapi uluhiyahnya itu yang membedakan lah dengan yang lain, bahwa kita wajib ada sesembahan ibadahnya seperti apa, harus tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Apa seperti itu, Tan? Iya. Apakah rububiyah dan uluhiyah ini sama dengan satu paket atau satu kesatuan, ya, atau dia adalah 2 hal
yang berbeda. Itu ya. Yang mengatakan uluhiyah dan rububiyah ini satu paket, satu kesatuan, ya dalilnya yang kita bahas sekarang. Al-Baqarah ayat 21-22. Ketika orang meyakini Allah sebagai pencipta, otomatis dia harus menyembah Allah. Satu paket. Siapa yang jadi pencipta, wajib kita sembah. Ya, itu kalau bicara satu paket. Tapi ada juga yang memahami bahwa rububiyah dan uluhiyah ini dua hal yang berbeda. Dalam artian ketika bicara rububiyah, ini semua manusia pasti mengakuinya atau mengimaninya, ya. Tapi bicara uluhiyah, nah ini baru hanya orang-orang tertentu saja. Kira-kira mana yang lebih pas? Model yang pertama satu paket atau model yang kedua dipecah? Ayo, pilih yang mana? Ya, hanya manusia tertentu saja. Kira-kira yang mana? Kalau kita pakai ayat yang kita bahas tadi itu satu paket. Ya kan? Lihat. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bicara penyembahan, uluhiyah. Bicara ciptaan, rububiyah. Ya satu paket. Ya kan? Nggak mungkin manusia menyembah yang bukan penciptanya. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita yakin Allah pencipta kita. Sedangkan orang yang mengatakan Tuhannya lebih dari satu, dia pusing nanti. Yang kata Tuhan anak, ntar jadi manusia, ntar jadi Tuhan, jadi apa, pusing sendiri dia. Sebenarnya 3 apa 1, nggak ngerti lagi. Ya. Sedangkan konsep Islam simpel, ya Tuhan cuma satu. Siapa yang menciptakan, wajib disembah. Jadi pisahnya cuma dalam hal teori, tapi secara praktek ya satu paket, kayak koin yang punya dua sisi. Satu sisi dia sebagai pencipta, sisi lain dia yang wajib disembah. Sehingga kalau dia mengatakan bahwa dia bertauhid secara rububiyah, dia yakin Allah pencipta, tapi dia ibadahnya kepada selain Allah, ya berarti dia bukan satu paket. Dan aneh. Di mana-mana kalau ditanya orang yang paling yang paling rendah pendidikannya pun pasti akan mengatakan saya menyembah yang menciptakan saya. Ya kan, tanpa dalil pun mereka juga sudah ngerti. Nggak mungkin saya menyembah yang bukan menciptakan saya. Saya akan menyembah Tuhan yang menciptakan saya. Kalau ada aku Tuhan tapi nggak bisa menciptakan, ya berarti bukan Tuhan, dia baru Tuhan hoax. Ya kan? Yang benar adalah Tuhan yang menciptakan kita. Karena kita yakin Tuhan yang menciptakan cuma satu, berarti kita hanya menyembah satu Tuhan. Dan itu diulang-ulang dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itu bicara uluhiyah. Sebelumnya bicara rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan pencipta seluruh alam. Ya, kenapa menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan seluruh alam ini, termasuk kita di dalamnya. Gitu ya. Jadi kalau lihat ayat ini ya bicara rububiyah uluhiyah satu paket, nggak usah dipisah. Karena juga ayatnya juga bicara satu. Baru dijelaskan kenapa harus menyembah Allah. Dijelaskan rububiyahnya yang banyak. Menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan. Lalu kemudian ya memberikan buah-buahan dan seterusnya sebagai rezeki kita, gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Iya. Oke. Tauhid apa yang kemudian Allah menekankan di situ, Ustaz? Iya. Nanti surat 7 itu ya. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 172. Ya, nanti ada
dialog di situ antara Allah dengan ruh. Ya, saya ambil ya terjemahnya ya. Surat 7 ayat 172. Nih ya, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nih ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam, anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, betul. Syahidna, dan kami jadi saksi. Ya. Terus ya, kenapa kok ada kata-kata ini? Kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami keturunan Adam orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Maksudnya apa? Ada yang memahami bahwa rububiyah dan uluhiyah ini sama dengan tadi satu kesatuan. Karena itu dalam penerjemahan Al-Quran sama-sama disebut Tuhan. Mau dia sebagai Rob, mau sebagai ilah, dia disebut sebagai Tuhan. Karena sama-sama aja. Yang mencipta pasti disembah. Yang disembah dialah yang mencipta. Ya. Maka di terjemahan Departemen Agama, mau kata Robbun, mau kata ilahun artinya Tuhan. Karena secara teori dia berbeda, yang satu penciptaan, yang ilah tadi bicara peribadahan, tapi secara real, praktek, kita semua yakin kita hanya menyembah yang menciptakan kita. Itu ya. Sehingga ada yang mengatakan pembagian ini adalah hanya pembagian secara bahasa. Tapi prakteknya sama. Ya. Walaupun nanti ada juga yang mengatakan prakteknya berbeda, tapi lebih nyamannya tadi kalau kita lihat surat Al-Baqarah 2122 yaitu digabung jadi satu. Apakah dia Rob sebagai pencipta? Pasti dia sebagai ilah, sebagai yang disembah. Sehingga ya daripada repot-repot ini Rob ini ilah, ya dua-duanya adalah sebagai Tuhan. Baik Tuhan yang mencipta yaitu Rob ataupun Tuhan yang disembah atau ilah, jadi dia juga. Itu ya, jadi kenapa kok di terjemahan kebanyakan menjelaskan kata-kata Rabbil Alamin, ya Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena Rob dan ilah ujung-ujungnya sama. Dia yang mencipta dan dia yang disembah. Sehingga lebih simpel mengucapkan dia adalah Tuhan. Itu ya, itu. Jadi secara teori oke, dibedakan biar kita tahu Rob itu artinya apa, ilah artinya apa. Tapi secara praktek ya sama juga. Karena kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Ya, nggak mungkin kita menyembah yang bukan Tuhan kita. Itu ya, itu logikanya ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Iya, silakan. Di beberapa terjemahan itu kadang-kadang Allah menyebutkan dirinya itu kami. Oh iya. Ya, itu mungkin mohon dijelaskan. Itu aja Pak Ustaz. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, kenapa Allah menyebut kami? Bukan di terjemahan, memang dalam Al-Quran begitu, ya. Karena nanti kalau saya kan ana, gitu ya. Ana itu artinya saya. Ya. Iya, makasih. Ya, ya. Ya, nanti ada ana, tapi juga
Dalam ayat yang lain juga sering Allah mengatakan nahnu, kami. Ya. Lalu ulama menjelaskan bahwa kenapa Allah menyebut kami, padahal kami itu kan artinya lebih dari satu. Sedangkan kita yakin bahwa Allah itu Tuhan yang satu. Tapi kenapa pakai lafaz kami? Ya. Ulama mengatakan bahwa lafaz kami itu adalah lit ta'zim. Sebagai bentuk pengagungan. Karena Allah adalah Tuhan yang Al-Azim, Maha Agung. Ya. Bukan cuma Allah, kadang kita juga sama. Saya misalnya sebagai ketua panitia gitu kan. Nanti begitu saya bikin pidato, bikin teks, kami sebagai ketua panitia, kira-kira ada berapa ketuanya? 1. Kami sebagai ketua DKM ada berapa ketuanya? 1, tapi ngomongnya kami. Ya kan? Kami sebagai Bapak Wali Kota, sebagai Bupati, tapi ngomongnya kami. Itu lit ta'zim, sebagai pengagungan. Dan bukan berarti bahwa dia jadi banyak. Gitu ya, itu yang pertama. Lalu ada juga ahli tafsir yang mengatakan bahwa ketika Allah mengungkap dengan kata-kata kami, artinya ada lil istiraq di sana. Ya, ada makhluk lain yang ikut di sana. Contoh, ketika Allah berfirman dalam surat 15 ayat 9, bicara tentang penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Di sini Allah nggak bilang saya, nggak bilang aku, tapi bilangnya kami. Ini ya, Al-Hijr 15 ayat 9. Saya copy dulu ya teks ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Inna nahnu, nahnu kami. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, jadi ada ulama tafsir yang menjelaskan bahwa kenapa di sini Allah mengungkapkan dengan kata-kata kami. Padahal kan Allah cuma satu nih. Kami yang menurunkan, lalu kami juga yang menjaga, memelihara. Padahal jelas bahwa yang dimaksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya yang menjelaskan bahwa karena ada makhluk yang juga masuk ke sini. Contoh ketika menurunkan Al-Quran, apakah Allah langsung menurunkan kepada Nabi? Ada nggak perantaranya? Siapa? Malaikat Jibril, makanya ada kata-kata kami. Ketika Allah menjaga, memelihara Al-Quran, yang hafal Quran cuma Allah aja. Siapa yang hafal Quran? Ya kita pada pengen ya. Ada yang udah hafal, ada yang niat hafal. Nggak apa-apa, kita kan bagian yang kedua, niat doang. Ya. Hafalnya juga ada 2. Ada yang hafal 30 juz, ada yang juz 30. Kan sama-sama 30 yang penting. Iya. Itu gak niat lagi ya. Juz 30 cuma niat lagi, gak apa-apa. Tapi maksudnya ketika bicara memelihara, kan ada juga dari makhluk Allah. Mulai dari Nabi Muhammad hafal Quran, sahabat-sahabatnya, generasi berikut sampai sekarang, sampai nanti menjelang kiamat semua pada hafal. Bahkan nanti ulama qiraat, ulama tafsir mengatakan, seandainya semua Quran di muka bumi ini dimusnahkan, termasuk yang di internet semua dimusnahkan, lalu kami disuruh nulis ulang, demi Allah kami bisa melakukan itu. Dan tidak akan kehilangan atau bertambah 1 huruf pun. Saking apalnya. Ya, dengan yakin mengatakan seandainya hilang semua, kami nggak butuh contekan, kami tulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bisa kami tulis ulang. Ini bicara tentang pemeliharaan. Karena itu kan tadi tidak hanya 1. Itu ya, jadi ada mengatakan ini lit ta'zim sebagai bentuk pengagungan, ada yang mengatakan lil istiraq, ada makhluk di sana yang ikut. Ya, wallahu a'lam. Oke? Ada lagi atau kita lanjut? Ya, kita lanjut ke ayat 23 ya, dari Al-Baqarah. Ini masih ada yang ragu nih, bahwa Quran dari Allah, ya nggak apa-apa. Ya, biarkan ragu, tapi ternyata keraguannya Allah bantah di sini, di ayat 23. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim
mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Muhammad, ya. Maksudnya dia mengatakan Quran ini buatan Muhammad, bukan dari Allah. Bukti yang paling gampang, coba bikin tandingannya. Dan yang dibuat bukan 30 juz, bukan 114 surat. Bikin 1 surat saja. Ini sebenarnya apa ya? Allah sedang menghina orang-orang yang gak percaya dengan Quran. Allah menurunkan 114 surat. Allah cuma minta 1 surat aja. Surat terpendek itu surat ada berapa ayat? 3 ayat. Wal asri, apalagi Inna atoina, apalagi Idza jaa nasrullah. Bikin 3 ayat deh, nggak usah banyak-banyak. Padahal total ada 6.236 ayat, dibikin cuma 3 ayat. Nggak sampai 1%-nya. Bikin yang sesuai dengan Quran. Dari gaya bahasanya, dari kedalaman artinya, keindahan sastranya, kemudian luasnya tafsirnya, dan seterusnya. Coba bikin kayak gitu. Ketika memang sama, berarti ini pasti buatan manusia. Apalagi kalau memang Quran itu buatan Muhammad, pasti yang selain Muhammad lebih bagus bikinannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak sekolah. Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Kalian bisa baca tulis. Nabi Muhammad nggak punya ijazah. Kita pada punya ijazah. Harusnya kalau ini betul buatan Muhammad, lalu kita bikin tandingan, pasti ya buatan kita lebih hebat dari buatan Muhammad. Kalau kita lihat dari background pendidikannya, ya kan, coba baca sejarah Nabi, ada nggak Nabi punya pendidikan di mana? Nggak ada. Tapi kalau ternyata tantangan ini ternyata nggak bisa kita lakukan, berarti yakin bahwa ini bukan buatan manusia, tapi ini betul-betul firman Allah atau kalamullah, ya, dan bukan buatan manusia. Ini yang paling gampang. Jadi kalau ragu silakan bikin. Ya. Nih. Yang semisal dari Al-Qur'an. Enggak bisa sendirian kata Allah, silakan. Ajak aja. Ajak penolong-penolongmu. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak siapapun. Ngajak manusia silakan, ngajak jin silakan. Kalau memang kamu benar yakin bahwa Quran bukan dari Allah tapi buatan Muhammad, pasti kamu bisa bikin. Ya. Selesai belum? Belum, masih lanjut tantangannya. Dalam ayat berikutnya, ayat 24 Allah tantang lagi, lebih dahsyat lagi. Ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Bahkan Allah sudah tahu jawabannya. Ini keren nih ya. Kayak pemilu di Wakanda ya. Belum pemilu udah tahu siapa pemenangnya. Ya, kata Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu. Kamu enggak bisa membuat seperti Quran. Ya. Fa illam, enggak mungkin bisa. Sebelumnya enggak bisa, walan, dan selamanya enggak akan bisa. Ya. Jadi bukan cuma di zaman Nabi, tantangan ini berlaku sampai hari kiamat. Lam itu bicara menafikan masa lalu. Lan menafikan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau kita bilang lan, kemudian tanpa keterangan waktu, berarti berlaku sampai hari kiamat. Ayat ini bukan cuma lam, fa'il lam taf'alu, sebelumnya kamu nggak bisa buat, walan, dan selamanya kamu nggak bisa bikin kayak Quran. Jadi sampai sekarang berlaku, sampai kapanpun berlaku tandingan ini, silakan. Buat tandingan kayak Quran, panggil pakar-pakar bahasa Arab. Ya, nggak cukup manusia, panggil bangsa jin. Tapi kemudian ada konsekuensinya. Kalau kamu masih ragu juga, padahal kamu nggak bisa bikin seperti Quran, fattakun nar. Jagalah dirimu dari neraka. Ya, allati waquduhan nasu wal
hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia. Jadi yang masuk neraka itu bukan diazab, tapi jadi bahan bakarnya buat orang yang nggak percaya sama Quran. Ya. Baru uiddat lil kafiri. Kenapa dibilang begini? Berarti Allah jelaskan orang yang nggak percaya dengan Quran, berarti dia dianggap kafir. Ya. Kira-kira masih ragu nggak sama Quran? Itu aja. Kalau masih ragu, coba bikin tandingannya. Tapi kalau kita yakin bahwa ini adalah dari Allah, sudah. Tinggal kita pelajari, pahami, amalkan. Kemudian ajarkan kepada orang lain. Ini tantangan ini berlaku sampai hari kiamat, silahkan. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang bisa. Karena di zaman Nabi, zaman jahiliyah itu adalah zaman keemasan bagi sastra Arab. Ya, ketinggian sastra Arab itu sejak zaman jahiliyah sampai zaman Nabi dan awal-awal Islam. Bukan di zaman sekarang malah kemundurannya. Di zaman dulu orang-orang kalau bicara pasti fushah, pasti fasih, pasti bagus bahasanya. Karena diajarkan oleh ibunya langsung, nggak usah sekolah. Zaman sekarang orang Arab bisa bahasa Arab dengan fasih, dengan bagus kalau sekolah. Sama kayak kita. Kita baru bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik ketika sekolah. Nggak sekolah, ya ngomongnya lu gue. Ya kan? Nah, tapi orang Arab di zaman dulu, zaman jahiliyah, di zaman Nabi, itu nggak usah sekolah. Karena ketika dia lahir, diajarkan oleh ibunya dengan bahasa yang fasih. Bahasa yang bagus. Ya, makanya ya, mereka paham apa yang ada dalam Quran, langsung paham. Dan kalau ditanya tafsir sahabat nggak banyak. Karena rata-rata apa yang mereka dengar mereka paham. Nah, makin kesini ketika Islam menyebar sampai keluar Jazirah Arab, mulailah harus banyak penafsiran. Ya, karena banyak juga orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab tapi sudah masuk Islam. Sehingga mereka mau nggak mau harus belajar bahasa Arab plus belajar penafsiran Quran. Itu ya. Jadi kalau masih ragu, Allah tantang nih, silakan. Tantangannya berlaku sampai hari kiamat. Dan tantangannya cuma bikin 3 ayat. Ya, cuma bikin 3 ayat. Bukan bikin sampai 6.000-an ayat, enggak, cuma 3 ayat. Lalu bandingkan dengan Quran, kira-kira sama enggak? Kalau sama saja berarti betul bahwa Quran bukan dari Allah. Kemunculan Nabi palsu juga coba bikin tandingan Quran, tapi diketawain. Karena ngikutin gaya Quran tapi aneh. Ya. Ada yang ngikutin gaya surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Tapi diganti dengan kata-kata al-fil. Al-fil, gajah, mal-fil, apa itu gajah, wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Ya, khurtumun tawil, hidungnya panjang, wadhailun qasir, buntutnya pendek. Didengar orang Arab diketawain, ini mah pelajaran TK. Walaupun ngikutin gaya Al-Quran tapi beda. Beda. Ya, karena kata-kata yang diulang 3 kali ini ada kata-kata ma. Lalu wa ma adraka, ini bukan untuk sesuatu yang biasa. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Tadi ya surat Al-Qari'ah itu satu hal yang luar biasa. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Jangan disamain sama gajah. Gajah mah tinggal ke kebun binatang kelihatan. Jadi ngikutin gaya bahasa Al-Quran, tapi yang dimasukkan adalah gajah, nggak nyambung. Ya, nih firman Allah turun, katanya kayak gini gaya, jadi ketawain. Ya, ini mah pelajaran PAUD. Ya, akhirnya ya terbantahkan juga, ketahuan bahwa dia nabi palsu. Karena walaupun bahasa Arab nggak dapet sastranya, nggak dapet kedalaman artinya, keluasan maknanya nggak dapet, apalagi mau dipraktekkan kayak apa begini? Bagaimana kita beramal soleh dengan ayat palsu ini? Nggak ada.
Itu mah kayak kita ke kebun binatang ngelihat gajah, itu aja. Ya, jadi sudah ada yang mencoba untuk membuat tandingan Quran tapi gagal. Ya, bukan hanya gagal, bahkan gatot ya, gagal total. Monggo ada pertanyaan silakan. Ustadz, ada lagi nih Pak Ustadz. Karena tadi menyangkut dengan Al-Quran, ini ada cerita aja dari beberapa teman, jadi menyikapi kesucian Al-Quran itu kan, kalau kita ya secara fisik ya pasti suci, apalagi secara maknawinya. Nah cuma cara menghormatinya ini, orang-orang kita ini kan kebanyakan tidak tahu bahasa Arab lah ya. Nah yang kejadiannya itu, jadi katanya ini ada orang kita lihat tulisan Arab itu di Mekah itu diambilin. Oh ini nggak boleh terinjak, atau intinya mau menghormati, tapi orang sana bilang, oh itu surat kabar, itu jangan itu hal-hal seperti itu. Apa artinya? Kalau pertanyaan gampangnya, yang suci itu fisiknya atau non fisiknya itu. Mungkin itu sederhananya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Iya, jadi ketika nanti kita bicara Quran, pertama bicara mushaf. Mushaf itu Qurannya, ya, bukunya atau kertasnya. Nah, ulama mengatakan kalau kertasnya itu makhluk. Tadi kan diciptakan dari pohon dan seterusnya. Lalu tinta yang untuk menulis itu juga makhluk. Tapi tulisannya itulah yang disebut sebagai kalamullah. Ya. Jadi kalau cuma kertas doang ya, apalagi kertas kosong ya bisa kita buang, kan itu makhluk asal. Tapi ketika kertas itu ditulis dengan tulisan bismillah saja, tinta yang menulis itu makhluk. Tapi ketika jadi bismillah, maka itulah firman Allah di situ. Makanya kalau bikin undangan gak usah tulisan bismillah deh. Kalau ujung-ujungnya dibuang, ya bagus ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami mengundang, tapi ujung-ujungnya dibuang. Karena kalau nanti ada tulisan Al-Quran, yang terbaik adalah dibakar, bukan dibuang ke tempat sampah. Ya, ini terjadi di masa Utsman bin Affan. Ketika beliau mengcopy paste Quran yang ada pada masa Abu Bakar, ya, Abu Bakar mengumpulkan Quran, lalu disimpan lagi oleh Umar wafat, disimpan oleh Hafsah anaknya Umar. Ketika terjadi perselisihan bacaan Quran, lalu diminta oleh Utsman dan di copy paste menjadi 6. Ya, 1 tetap di Madinah dan sisanya dibawa ke kota-kota yang lain beserta guru ngajinya. Nah, Quran yang tidak sampai 30 juz tadi, yang lain di sahabat yang lain dikumpulkan kemudian dibakar. Itu ya. Sehingga dari situ ulama menyimpulkan kalau ada potongan Quran, potongan ayat yang sudah tidak bisa dibaca, jangan dibuang tapi dibakar. Karena di situ ada tulisan Qur'annya, ada kalamullah, ada firman Allah di sana. Itu ya. Tapi bicara tinta penulisannya itu makhluk, kertasnya pun makhluk. Cuma ketika sudah jadi tulisannya itulah yang masuk ke firman Allah atau kalamullah. Sebagaimana nanti yang Allah jelaskan dalam surat 9 ayat 6. Ya, Allah menjelaskan Quran itu sebagai kalam atau firman Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Di sini Allah mengatakan redaksi kalamullah. Ya, ini saya ambil ayatnya dulu baru terjemahnya. Ya, bukan seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk, bukan. Ya, wa in ahadun minal musyrikin fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Mereka sampai dia mendengar kalam Allah. Ya,
sempat mendengar firman Allah, bukan makhluk. Oke ya, itu bicara Quran itu sebagai firman Allah atau dalam bahasa Arab sebagai kalam Allah. Terus bagaimana cara mensucikannya? Jelas tadi caranya ya Quran jangan ditumpuk di tempat yang bawah tapi di atas sebagai bukti bahwa kita mengagungkan Quran. Jadi kalau tumpukan buku, koran segala macam, majalah, Quran yang paling atas. Tapi juga jangan tinggi banget. Habis ngaji taruh di atas lemari, ntar susah ngajinya. Ya. Mau ngaji nggak bisa di atas lemari tinggi banget, ntar ngajinya pas bulan Ramadan. Habis lebaran taruh lagi di atas lemari, nggak ngaji lagi. Ngaji lagi kapan? Ramadan lagi. Jangan. Tapi taruhlah di tempat paling atas sebagai bukti bahwa kita mengagungkan, memuliakan Quran. Lalu yang kedua, ketika tadi ada teman-teman kita yang melihat tulisan Arab seolah-olah dianggap Quran, ya itu lebih bagus. Dengan ketidaktahuan mereka, mereka masih mencoba untuk ya mengagungkan tulisan itu karena dianggap Al-Quran. Jauh lebih bagus ketimbang ada orang yang sudah ngerti ya bahwa itu Quran tapi dicuekin. Taruhnya ngasal. Ya, bahkan ditumpukan paling bawah misalnya. Lebih baik tadi yang nggak paham, dia mencoba untuk mengagungkan, memuliakan Quran, dia pungut, dia kumpulin, ya. Karena ketidaktahuan dia anggap itu Quran. Ya. Itu ya. Jadi di sini poinnya adalah bahwa Quran itu bukan makhluk, tapi dia adalah kalam atau firman Allah. Tapi kertas dan tulisan dan tintanya ya itu sebagai makhluk Allah. Ya, wallahu a'lam. Monggo, ada yang lain? Lanjut. Ya, kita lanjut tadi ke ayat 25. Nah, kalau tadi sudah Allah takut-takuti dengan neraka bagi orang-orang yang nggak percaya dengan Quran. Di ayat berikutnya 25 Allah puji, Allah sanjung dengan kata-kata wabasyir, dan berilah kabar gembira. Ya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Siapa yang dapat kabar gembira? Yaitu orang yang beriman. Atau bahasa kita orang Islam. Tapi nggak cukup dengan ini. Wa amilus solihat. Lalu beramal soleh. Ya, karena ada orang yang ngaku Islam. Pak Ustadz, saya Islam tapi nggak sholat. Ada nggak? Ya. Saya Islam Pak Ustadz, tapi nggak puasa. Berarti belum sempurna dia keislamannya karena baru sekedar keyakinan, belum sampai prakteknya. Tapi yang Allah janjikan dengan surga adalah orang yang beriman plus beramal soleh. Annalahum jannat, bagi mereka adalah surga. Ya. Tapi kalau baru beriman saja, baru yakin saja, yakin Allah satu, tapi nggak mau beramal soleh, masuk surga nggak? Masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka, karena dia nggak mau beramal soleh. Ya, jadi jangan hanya cukup dengan keyakinan, tapi tambahkan dengan amal soleh semampu kita. Yang sudah punya kewajiban zakat, keluarkan zakatnya. Bukan cuma zakat fitrah, zakat mal juga. Nggak paham, cari nanti, ambil zakat, hitungin. Ya, Pak Amil, ini harta saya, ini pemasukannya, ini pengeluarannya, tolong dihitungin. Itu. Yang sudah punya uang lebih, ya setor ONH. Kalau nunggu yang ONH yang standar lama, ya yang plus lah. Karena yang saya tanya di sana di Medan di Aceh ya, waktu saya ke sana itu 25 tahun. Kalau saya setor ONH di sini berapa? 25 tahun Pak, 25. Kalau yang plus 5 tahun. Kalau yang langsung berangkat tahun ini ya sekitar 300-an Pak katanya. Ya kalau punya duit segitu enggak apa-apa, berangkat aja. Kalau enggak punya kebutuhan lain. Karena kan jika mampu pergi haji. Kalau sudah mampu berangkat.
Jangan diantar lah nunggu pensiun. Ya, emang yakin pensiun kalau meninggal duluan? Ya, karena haji juga bagian dari amal soleh. Tapi juga jangan dipaksa-paksa wajib sampai ngutang-ngutang atau bahkan sampai jual rumah buat pergi haji, begitu balik ngontrak, itu juga salah. Karena berarti dia belum mampu. Ya, semua dijual, tanah, sawah semua dijual, bahkan semua ijazah digadein biar bisa berangkat. Begitu balik, nyicil utang, ya itu salah. Berarti nggak mampu. Ya, iya, jangan kayak PNS ya, pengen nyicil selamanya katanya. Singkatannya itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi berarti nanti kita bahas lagi ya tentang ayat 25 lebih detail di pertemuan berikutnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.